Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di hari Rabu ceria. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita serap hari ini diberkahi oleh Allah dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Baiklah anak-anak, masih di pembelajaran tematik ya. Tematik kali ini kita di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Dan video kali ini muatan pelajarannya ada 2 ya, IPS dan PKN. Oke, untuk IPS kita akan bahas kegiatan ekonomi negara di Asia Tenggara. Sedangkan untuk PKN yaitu pengamalan Pancasila sila keempat dan kelima. Oke, sebelumnya IPS sudah dibahas tentang organisasi ASEAN, kemudian negara anggotanya, kemudian sosial budaya di negara ASEAN. Kali ini adalah tentang ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, akan dibahas per negara ya. Jadi kawasan Asia Tenggara ini terletak di jalur perdagangan dunia. Jadi sangat-sangat strategis. Kenapa? Karena menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan kawasan Asia Timur. Nah, oleh karena itu diperlukan wadah agar tidak ada persengketaan, agar tidak ada saling pingin mengklaim gitu. Nah, jadi wadah itu apa? Yaitu ASEAN. Jadi ASEAN itu, salah satu tujuan ASEAN adalah sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul di antara berbagai negara di Asia Tenggara. Oke. Yang pertama kita bahas adalah Indonesia. Indonesia itu dari bidang ekonominya itu terkenal dengan hasil dari pertaniannya, yaitu beras ya. Nggak cuma beras, ada jagung, macam-macam. Oleh karena itu Indonesia dinamakan negara agraris. Kenapa? Karena sebagian besar penduduknya itu bermata pencaharian di bidang pertanian. Nah, selain itu Indonesia juga dikuatkan ekonominya dari kelautannya, dari sumber daya laut. Oleh karena itu dikenal dengan negara maritim, karena sumber daya lautnya sangat melimpah, banyak ikan-ikan pangan yang dihasilkan dari Indonesia. Bahkan ada beberapa berita banyak kapal dari negara lain yang pingin nyari ikan di wilayah Indonesia. Itu nggak boleh, kata dulu menteri kita yang dulu itu mengatakan tenggelamkan saja. Nah, gitu. Kemudian Indonesia juga sebagai pengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk dari kayu. Jadi sangat melimpah ya Indonesia ya, sangat kaya akan hasil buminya. Oke. Yang kedua yang akan Ibu bahas yaitu dari negara Brunei Darussalam. Jadi negara Brunei Darussalam ini, nah kalau dilihat dari gambarnya ini ya, ini tambang minyak ya, di lepas pantai. Jadi Brunei Darussalam itu terkenal dengan hasil minyak bumi dan gas alamnya. Oleh karena itu di Asia Tenggara Brunei itu disebut sebagai negara petrodolar. Kenapa? Ya penghasil minyak bumi. Jadi penghasilan terbesarnya yang meningkatkan devisa negara itu dari mengekspor minyak bumi dan gas alam. Kalau di wilayah yang lebih luas lagi ada Arab ya. Negara Arab itu, Arab Saudi itu juga dikenal dengan negara petrodolar. Nah, ini dari kawasan Asia Tenggara ada si Brunei Darussalam. Oke.
negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Jadi di Brunei Darussalam ini termasuk negara yang maju. Berbeda dengan Indonesia ya. Kalau Indonesia kan negara berkembang. Nah, kalau Brunei ini negara maju. Jadi dari segi ekonomi, dari segi perdagangan, dari segi itu termasuk yang tinggi. Oke, buka ke halaman berikutnya. Yang ketiga dibahas adalah negara Filipina. Jadi di Asia Tenggara itu banyak banget negara yang mata pencahariannya itu bertani, sama seperti juga di Filipina, mayoritas penduduknya bertani gitu. Dan juga dijuluki Home of the Green Revolution karena telah berhasil dalam pembangunan sektor pertaniannya. Di Filipina juga terdapat lembaga penelitian padi internasional, tepatnya itu di Los Banos. Yang keempat, negara Kamboja. Nah, jadi di Kamboja itu mengalir Sungai Mekong. Jadi nanti akan disebutkan lagi nggak cuma di Kamboja ya yang dialiri Sungai Mekong. Jadi karena dialir Sungai Mekong ini di sekitar dari sungai itu daerahnya sangat subur. Nah, sama berarti tadi sangat subur untuk pertanian. Dan hasil pertanian terbesar adalah dari padi dan karet. Oke. Ke halaman berikutnya ada negara Laos. Oke. Nah, Laos juga sama kayak tadi si Filipina ya, dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Dan mayoritas penduduknya mata pencahariannya di bidang pertanian. Oke. Yang keenam yaitu Malaysia, negara tetangga kita ya. Jadi kegiatan ekonomi utamanya itu di bidang pertanian, perdagangan, pertambangan, perindustrian. Jadi 40% mata pencaharian di Malaysia itu ya di bidang pertanian. Kalau dari bidang pertambangan, jadi ada juga menghasilkan timah, bauksit, biji besi, minyak bumi. Nah, dulu ini sebelum tahun 1980-an, Malaysia ini malah pernah menjadi penghasil timah terbesar di dunia. Nah, di dunia loh. Tuh, jadi sebelum pasar timah di sana runtuh. Nah, setelah itu ya karena sudah runtuh jadinya sudah nggak jadi terbesar lagi. Gitu. Terus perdagangannya si Malaysia itu rekan dagangnya ada Amerika Serikat, kemudian ada juga Singapura. Tuh. Oke. Halaman berikutnya. Yang ketujuh adalah negara Myanmar. Nah, lagi-lagi ya, mata pencaharian utamanya di Myanmar itu adalah di pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Jadi, hasil utama pertaniannya adalah padi. Nah, di Myanmar ini merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Oke, yang ke-8 ada Singapura. Nah, Singapura termasuk negara yang paling maju di kawasan ASEAN. Brunei juga negara maju ya, Singapura juga negara maju nih dan paling maju malahan. Karena di sana juga terdapat pelabuhan transit ramai di kawasan Asia. Namanya Port of Singapore. Oke, jadi Singapura ini letaknya cukup strategis. Di Singapura terletak di posisi silang jalur lalu lintas pelayaran dunia. Jadi makanya di sini termasuk pelabuhan transit yang teramai karena sangat strategis tempatnya. Oke. Halaman berikutnya ada negara Thailand. Nah, disebut lumbung padi di Asia Tenggara. Kenapa? Hasil pertanian terbesarnya yaitu beras. Oke, jadi sebenarnya nggak cuma dari pertaniannya, dari hasil hutan juga ada. Jadi dia di Thailand itu menghasilkan juga kayu jati. Nah,
Kemudian juga ada di sektor pertambangan, menghasilkan timah dan mangan. Industri juga iya. Nah, sektor pariwisata ini merupakan penghasilan utamanya di Thailand. Jadi banyak tempat-tempat wisata yang bagus, yang unik di Thailand ini. Yang ke-10 yaitu negara Vietnam. Mayoritas penduduknya bertani. Hampir sama dengan Thailand, pariwisata juga mendukung perkembangan ekonomi di negara Vietnam. Oke, IPS selesai. Kita masuk ke muatan pelajaran PKN. Sebelumnya sudah dibahas pengamalan Pancasila sila ke-1 sampai dengan sila ke-3. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Itu nilai terkandung berhubungan dengan ibadah, kemudian kerukunan antar umat beragama, menghargai antar agama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga ialah persatuan Indonesia. Sekarang kita bahas penerapan sila keempat pada Pancasila. Nilai yang terkandung yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Jadi bukan sebagai pemaksa. Kalau begitu kita sudah menerapkan Pancasila sila keempat. Yang kedua, bermusyawarah. Nah, entah itu misalkan rapat di kelas atau pemilihan ketua kelas misalnya, atau juga rapat orang tua wali murid. Nah, kalau mengadakan musyawarah itu merupakan penerapan sila keempat. Dan ketika bermusyawarah tidak boleh memaksakan kehendak, memaksakan keinginan. Begitu. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Nah, jangan sampai jadi orang yang egoisme. Pinginnya pokoknya pendapat saya ini yang benar. Pokoknya harus ikut aku. Nah, ini berarti kurang mencerminkan pengamalan Pancasila sila keempat. Dan yang keempat yaitu menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi misalkan nih dalam rapat sudah diputuskan. Oke, diputuskan bersama-sama kita, misalkan ya, kita mau jalan-jalan sekolah nih, jalan-jalan ke pantai. Nah, andai kata kalian pingin misalnya mau ke waterboom nih, satu orang, sedangkan yang lainnya pingin ke pantai semua, berarti harus mau menjalankan keputusan itu. Jangan malah ngedumel, kemudian marah-marah, aku nggak ikut. Nah, kalau begini berarti kurang mencerminkan pengamalan Pancasila keempat. Jadi, apapun keputusan bersama harus disepakati dengan lapang dada. Nah, itu baru sudah mencerminkan Pancasila sila keempat. Kemudian yang berikutnya, pengamalan Pancasila sila kelima dari Pancasila. Nah, banyak ini. Yang pertama, bersikap adil. Bersikap adil. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Oke, jangan sampai kita mengganggu hak orang lain ya. Yang ketiga, suka memberi pertolongan. Yang keempat, tidak boros. Nah, tuh. Tidak boros berarti hemat ya. Nah, kalau kalian hemat berarti sudah menerapkan Pancasila sila kelima. Nah, sangat baik banget loh ini Pancasila. Benar-benar kompleks. Kemudian yang kelima, tidak bergaya hidup mewah. Nah, ini berkaitan sama tidak boros ya. Yang keenam, tidak merugikan kepentingan orang lain. Suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, contohnya nih misalkan kita beli CD asli, jangan beli yang bajakan. Nah, ini termasuk menghargai hasil karya orang lain. Ada teman kita yang gambar, mungkin menurut kita gambarnya kurang bagus. Akhirnya kita ngerasa, wah itu jelek. Nah, boleh nggak ini kira-kira? Ini tidak boleh dicontoh, jadi harus menghargai hasil karya orang lain. Gitu.
tidak boros, hemat ya, rajin menabung. Nah, kalau kalian sudah menabung dari sekarang, berarti kalian sudah menerapkan Pancasila sila ke-5. Ayo di rumah, siapa yang terbiasa menabung? Ini kebiasaan yang sangat bagus. Dari kecil sudah dilatih. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini. Sudah 2 pelajaran yang dibahas. IPS sudah, PKN sudah. IPS tentang kegiatan ekonomi di berbagai negara Asia Tenggara. Kemudian PKN tentang pengamalan Pancasila sila ke-4 dan sila ke-5. Oke. Tugasnya sementara nggak ada dulu deh ya. Nanti besok akan Ibu kasih tugas untuk besok. Jadi kali ini cukup dengan